Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Syahnan, NPM 21053, Universitas Bogota, Prodi QS. Saya akan membacakan materi dari presentasi saya, tugas ekonomi bangunan dengan dosen Bu Vivi. Materi pertama yaitu tinggi lantai. Ketinggian lantai tunduk pada persetujuan bangunan dengan praktik yang relevan. Namun ketinggian bangunan dapat diubah dengan tunduk pada peraturan, terutama peraturan dalam drainase jalan dan undang-undang bangunan. Variasi ketinggian lantai akan menyebabkan perubahan biaya bangunan terhadap 1. Pondasinya, 2. Tangga, eskalator, dan lift, 3. Air dan pemeliharaan, 4. Penyelesaian konstruksi, sel dan lantai atas, 5. Dinding pabrik dan peralatan. Penjelasannya yaitu 1. Fondasi tadi untuk mendukung pertambahan. Jika pertambahan stray dan jumlah lantai cukup besar, fondasi akan lebih besar dan mungkin memerlukan sistem yang lebih aman seperti dalam penggunaan. Yang kedua yaitu tangga, eskalator, dan lift. Bertambahnya karena bertambahnya ketinggian dari suatu lantai ke lantai lainnya. Yang ketiga itu pabrik dan peralatan pabrik. Peralatan yang lebih mahal seperti tower crane, pompa beton, pasang air, dan material oil dan yang diperlukan. Nomor 4 yaitu konstruksi sel tadi. Selesai di lantai atas meningkatkan karena peningkatan tingkat tenaga kerja dan biaya transportasi vertikal dan pemasangannya. Nomor 5 dinding. Peningkatan kuantitas dinding eksternal dan internal, juga dinding selesai. Dan pada materi selanjutnya itu rencana dan bentuk bangunan. Rencana dan bentuk bangunan. Bentuk denah suatu bangunan mempengaruhi lingkungan struktur, biaya konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan bangunan, sehingga secara teori desain yang paling ekonomis adalah yang memiliki rasio luas lantai terhadap luas dinding rumput hukum dan bangunan yang mengikuti denah tapak. Pengelompokan bangunannya yaitu jika bangunan tersebut dibangun atau dikelompokkan bersama akan lebih menghemat biaya karena dinding partai dibagi bersama oleh 2 unit bangunan. Total dinding luar akan berkurang dan dengan demikian menyebabkan biaya yang lebih rendah untuk membangun dinding luar. Klasifikasi biaya. Biaya langsung dan biaya tidak langsung. 1. Penganggarannya, 2. Akuntansi, 3. Manajemen proyek. Berbagai jenis klasifikasi biaya dapat dibuat seperti: yang pertama, biaya langsung dan tidak langsung. Yang kedua, biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga, biaya pelanggan. Yang keempat, biaya departemen. Yang kelima, biaya produksi. Perbedaannya itu perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung. Yang pertama, area biaya langsung yang dapat didistribusikan pada barang atau jasa departemen produksi tertentu di sisi lain. 2. Area biaya tidak langsung yang dapat didistribusikan ke beberapa produk atau jasa. 3. Biaya langsung adalah biaya yang variabel yang berubah berdasarkan dan kuantitas suatu produk dan layanan. Yang keempat itu biaya tidak langsung adalah biaya tetap. Baiklah, mungkin hanya itu hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.